Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Pendeta Kristi Tenges dalam Words from Heaven. Saya percaya di pagi hari ini ada berkat-berkat luar biasa yang sudah sementara Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Dan sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, saya akan mengajak saudara untuk memberikan waktu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil hari ini dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13 berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tema khotbah saya pada hari ini berbicara tentang orang yang melayani, saudara. Kenapa? Karena setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita semua diberikan suatu tanggung jawab untuk melayani, entah dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam ruang lingkup studi Anda maupun pergaulan Anda. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, amin saudara. Dan setiap anggota mempunyai peran masing-masing, untuk bisa melayani dengan cara apa? Saling menguatkan, saling memberikan penghiburan, saling mengingatkan dengan kasih, dan saling membantu untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Nah, dengan demikian berdasarkan Galatia 5 ayat 13 ini saudara, ada beberapa kriteria orang yang melayani. Yang pertama saudara, orang yang melayani adalah orang yang merdeka. Amin. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, konsep merdeka di sini saudara dalam Galatia ini berarti kita dimerdekakan dari kehidupan dosa. Kalau saya berkata kita dimerdekakan dari kehidupan dosa, bukan berarti kita jadi kebal dosa saudara, atau kita tidak lagi berbuat dosa. Tapi artinya saudara, saya dan saudara sudah mampu untuk tidak memberi respon. Sekali lagi, kita telah mampu untuk tidak memberi respon atau menanggapi godaan-godaan yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16 versi NLT-nya saudara, dalam versi Inggris ini dikatakan begini, for you are free, yet you are God's slave. So don't use your freedom as an excuse to do evil. Artinya apa? Kamu merdeka. Kamu adalah hamba Allah, kamu merdeka, tapi kamu adalah hamba Allah. Jadi jangan gunakan kemerdekaanmu sebagai alasan untuk berbuat jahat. Saya kagum dengan ayat ini saudara. Kenapa? Karena ayat ini mengkanter sikap manusia yang suka oportunis saudara, yang suka mencari kesempatan. Kenapa? Karena konsep kemerdekaan ini seringkali disalahartikan. Mereka berpikir bahwa yang penting saya percaya, saya rajin masuk gereja, maka saya punya SIM saudara untuk bisa masuk surga, atau surat izin untuk masuk surga. Tapi tetap bikin jahat saudara, tetap mabuk jalan terus, tetap selingkuh jalan terus saudara, tetap korupsi jalan terus, tetap menipu orang jalan terus. Ini yang harus kita perhatikan. Yang kedua, orang yang melayani adalah orang yang berjalan dalam kasih. Apa artinya berjalan dalam kasih saudara? Artinya dalam segala hal kasih itu menjadi pengikat. Kasih itu yang menjadi dasar. Kasih adalah standar hidup kita saudara. Dalam berpikir, dalam merasakan, dalam bertindak, dalam segala hal. Baik itu dalam keluarga, bergereja, bergaul, bahkan bisnis pekerjaannya. Singkatnya saudara, sikap hati kita harus dasarnya adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Orang yang melayani bersama keluarga rohani dibutuhkan yang namanya saling menolong. Alkitab berkata dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Alkitab tidak berkata bahwa berkepo-kepoanlah kalian semua, saudara. Enggak. Tapi yang terjadi saat ini dalam gereja Tuhan atau dalam pelayanan, kita banyak kali saudara dengan alasan kasih, kita justru mengaplikasikan kasih dalam kehidupan kita dengan cara yang salah. Contoh nih saudara, kita menyindir, kita menghakimi orang di sosmed saudara. Dengan cara apapun kita menyindir orang-orang saudara, maksudnya katanya apa? Supaya orang itu sadar. Saudara, kalau Anda mau orang bertobat, tegur saudara. Karena firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Yang kedua, apalagi saudara, contohnya Anda mengkonseling orang, kemudian orang menceritakan masalahnya, tapi kemudian Anda bawa dalam komunitas dengan alasan untuk bisa didoakan bersama-sama. Saudara, itu bukan cerminan kasih yang benar. Karena kasih itu saudara segala sesuatunya terbuka. Kalau kita mau bicara soal kasih, maka kita tidak boleh berbicara di belakang. Amin saudara. Kita berjalan
seturut dengan kehendak Tuhan. Ini adalah praktek-praktek yang seolah-olah rohani tapi salah, yang sering kita temui di tengah orang-orang melayani, yang mengakibatkan banyak anak-anak zaman sekarang yang memilih jadi free thinker atau ateis, saudara. Ini harus kita rubah. Untuk itu saudara, mari kita sama-sama bertobat, kita belajar untuk melayani dalam keluarga rohani kita dengan benar, sehingga kita menjadi berkat dan bukan sandungan bagi sesama orang percaya maupun orang-orang yang belum percaya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau Allah membukakan bagi kami bagaimana cara kami melayani atau kriteria orang melayani. Tuhan Yesus, bantu kami supaya menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka, bahkan menjadi orang yang berjalan dalam kasih, sehingga dalam segala hal kami mempermuliakan nama-Mu. Apapun yang menjadi aktivitas anak-anak-Mu saat ini, Tuhan, dari pagi hingga malam hari nanti, biarlah Engkau menyertai mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang merasa diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, Anda bisa bagikan video ini kepada teman atau saudara dan keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati.